Also really happy, like I said, about the way we played in the game as well. I think we had a really good one. Sanksi FIFA takkan ganggu timnas Indonesia jelang hadapi Jepang. Timnas Indonesia dijatuhi sanksi oleh FIFA jelang menghadapi timnas Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Manajer tim, Sumarji, memastikan hal itu tidak akan mengganggu persiapan. Indonesia terkena 2 sanksi menjelang pertandingan melawan Jepang dan timnas Arab Saudi. Skuad Garuda dianggap melanggar artikel 14 kode disiplin FIFA karena telat memasuki lapangan sebelum pertandingan dimulai. Pelanggaran itu terjadi saat timnas Indonesia menjamu timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, 10 September 2024. Kemudian, pelanggaran yang sama terjadi saat melawat ke Cina pada 15 Oktober. Timnas Indonesia pun mendapatkan sanksi berupa teguran dan denda dari FIFA karena pelanggaran itu. Sumarji mengatakan, masalah sanksi ini sudah menjadi evaluasi bersama dengan tim kepelatihan. Memang kita tahu pernah sanksi sekali yaitu pada saat lawan Jepang. Lalu kedua saat lawan Australia di GBK, itu berupa teguran, itu sudah menjadi evaluasi dan sepakat bersama-sama Coach Shin Tae-yong, agar tidak terulang lagi soal keterlambatan masuk ke lapangan, kata Sumarji di Jakarta, Selasa 12 November 2024. Berkaitan dengan hal itu tidak akan berpengaruh ke performa pemain dan tidak ada pengaruh juga soal sanksi itu, ditambah pria berkacamata itu. Kenzo Goldmin sudah dihubungi PSSI, akankah segera datang ke Indonesia dan jalani proses naturalisasi? Penyerang Derby County Liga 1 Inggris, Kenzo Goldmin mengonfirmasi sudah dihubungi Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk diajak memperkuat timnas Indonesia. Kabar itu disampaikan media Inggris saat mewawancarai penyerang 22 tahun usai menjalani sesi latihan bersama klubnya. Ya, nenek saya lahir di Indonesia, saya memiliki garis keturunan Suriname, Belanda dan Indonesia, saya sudah berkomunikasi dengan orang di PSSI, ucapnya. Ini tentu sebuah kehormatan bagi saya, nenek saya lahir di Indonesia. Begitu juga ibu saya yang pernah ke sana, kata Kenzo mengutip dari media Football Primar. Saat ditanya bagaimana cara berkomunikasi dengan orang PSSI, Kenzo mengatakan pembicaraan dilakukan melalui Facetime. Saat itu, Kenzo didampingi sang agen. Pembicaraan dilakukan melalui Facetime bersama agen saya berkata kepada mereka dan mereka mengatakan apa yang mereka mau. Mereka ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan meresapinya, lanjut penyerang yang juga berperan sebagai winger kanan ini. Kenzo Goldmin juga ditanya pandangannya soal pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Ia mengatakan itu sesuatu yang bagus, terlebih sejumlah rekannya telah menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Hanya saja, Kenzo mengatakan terlalu cepat baginya untuk memilih timnas Indonesia. Masih terlalu dini, saya belum sampai di sana, mungkin akhir musim saya bisa mengambil keputusan, tegas Kenzo Goldmin. Efek Kevin Dix, timnas Indonesia disinyalir akan dapat amunisi baru dari pemain keturunan, siapa gerangan? Timnas Indonesia Senior kabarnya akan ketambahan pemain keturunan usai kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga di bulan November ini. Informasi ini terungkap dalam unggahan di akun Instagram Football Indonesia A, seperti dikutip dari Bola Times. Dalam postingan tersebut, disebutkan bahwa PSSI memberikan kode bahwa beberapa pemain keturunan sedang dalam proses untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langsung dari Arya Sinulinga, menyatakan bahwa beberapa pemain sedang dalam proses pendekatan. Namun, ia hanya memberikan sedikit keterangan mengenai siapa pemain yang dimaksud. Arya Sinulinga pastikan pemain keturunan untuk timnas Indonesia Senior bertambah usai pertandingan bulan November ini, tulis akun tersebut. Dalam postingan tersebut juga disebutkan bahwa permintaan untuk menambah pemain keturunan datang dari pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. STY minta tambahan pemain keturunan, ditambah narasi akun tersebut. Arya Sinulinga pun memberikan sedikit keterangan mengenai ciri-ciri pemain yang dimaksud. Menurut Pak Arya, pemain tersebut bermain reguler di klubnya yang berada di Liga Top Eropa. Pemain tersebut bermain di posisi penyerang, tegas Football Indonesia A. Jadi mari kita tunggu, siapakah pemain keturunan yang akan bergabung dengan timnas Indonesia selanjutnya. Media Jepang akui kualitas timnas Indonesia makin mengerikan dengan hadirnya Kevin Dix di skuad Garuda. Media asal Jepang, Natho Sport mengakui kualitas tim nasional Indonesia semakin mengerikan dengan bergabungnya Kevin Dix di skuad Garuda. Kehadiran pemain keturunan itu dinilai media Jepang tersebut akan membantu timnas Indonesia saat mengarungi babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya, seperti yang diketahui PSSI masih gencar mencari pemain keturunan Indonesia di Eropa untuk dinaturalisasi.
Terbaru ada pemain top di Liga Denmark, yakni Kevin Dix dipastikan sudah bisa bermain saat menghadapi Jepang. Menanggapi tambahan amunisi timnas Indonesia, Natho hanya bisa kagum. Sebab media Jepang itu percaya kualitas skuad timnas Indonesia semakin mengerikan dengan adanya tambahan pemain FC Copenhagen tersebut. Naturalisasi Kevin Dix sudah selesai, dia tersedia sekarang, ini tentu menjadi kekuatan tambahan bagi skuad Indonesia, bunyi keterangan Natho Sport. Kemungkinan Kevin Dix bisa menjalani debut saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, lanjut Natho. Kevin Dix bermain sebagai bek tengah untuk FC Copenhagen, sebuah tim di Liga Denmark, lahir pada 1996 dan berusia 28 tahun, ditegas keterangan Natho. Jadi wakil Asia Tenggara satu-satunya, media Vietnam jagokan timnas Indonesia menang atas Jepang dan lolos Piala Dunia 2026. Media Vietnam, Dantri berpendapat seperti itu bukan tanpa alasan, sebab mereka menilai ada 3 faktor yang mendukung Garuda untuk bisa menang atas Jepang dan tampil di turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Faktor pertama terkait dukungan penuh dari Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu PSSI. Menurut Dantri, dukungan tersebut terbukti mampu mengantarkan pasukan timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sampai saat ini PSSI terus memperkuat timnas Indonesia dengan menaturalisasi sejumlah pemain keturunan. Berkat dukungan PSSI, maka hadirlah faktor kedua, yakni skuad yang makin kuat dan ditakuti. Menurut Dantri, skuad timnas Indonesia perlahan semakin kuat dan ditakuti dengan hadirnya sejumlah pemain keturunan yang dinaturalisasi. Maes Hilgers, Jay Itzes dan lain-lain menjadi salah satu pemain top yang sukses dinaturalisasi dan Kevin Dix pun kini menjadi nama baru yang siap debut menghadapi Jepang. Dengan skuad yang semakin kuat, media Vietnam itu menilai bahwa timnas Indonesia bisa bersaing bahkan mengalahkan timnas Jepang. Saya pikir timnas Indonesia mampu menahan imbang, bahkan mengalahkan Jepang saat berjumpa di Stadion Gelora Bung Karno, tulis Dantri. Lalu faktor terakhir adalah dukungan yang luar biasa dari para pencinta sepak bola tanah air. Dengan mendapatkan support penuh, para pemain timnas Indonesia diprediksi bakal termotivasi untuk bermain sebaik mungkin saat tampil melawan Jepang nanti. Ada 3 faktor yang saat ini dimiliki Shin Tae-yong yang bisa membantu timnas Indonesia mengalahkan Jepang dan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Federasi yang mendukung, skuad juga mendukung, dan dukungan masyarakat, bunyi pernyataan Dantri. Ketiga faktor itu dapat membantu timnas Indonesia untuk mencapai sejarah baru yang belum pernah dicapai oleh tim dari Asia Tenggara, yakni tiket ke Piala Dunia 2026, ditambah keterangan media Vietnam tersebut. Satu fans wanita timnas Indonesia yang sangat beruntung yang dapat berfoto bersama dengan para pemain timnas Indonesia. Wanita yang punya akun media sosial Klinophile 11 tersebut amat bahagia bisa berfoto bersama dengan pemain timnas, dan bukan hanya dengan pemain timnas tapi dengan pasangan pemain timnas Nathan dan Sandy Walsh. Mari kita simak bersama videonya sampai akhir.
Miliano Jonathans berpotensi besar untuk menambah daya gedor di lini depan. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan warna baru dalam permainan timnas Indonesia dan membawa angin segar bagi pecinta sepak bola tanah air. Harapan besar pun tercurah agar Miliano Jonathans dapat berkontribusi maksimal dan membantu timnas Indonesia meraih prestasi gemilang di kancah internasional. Jika semuanya berjalan sesuai rencana, PSSI akan segera mengebut proses naturalisasi Miliano Jonathans, sama seperti yang mereka lakukan terhadap Eliano Reijenders dan Mees Hilgers. Kehadiran Miliano Jonathans tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain dengan tinggi badan 1,78 cm itu tak hanya mumpuni sebagai gelandang bertahan dan gelandang serang, tapi juga bisa diplot sebagai penyerang sayap. Jepang kembali kehilangan pemain andalannya menjelang laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan timnas Indonesia di Jakarta. Sebelumnya, Jepang kehilangan striker Ayase Ueda yang mengalami cedera. Kini giliran Shogo Taniguchi yang disebut media-media Jepang mengalami cedera tendon Achilles. Dilansir dari Nikkei Sports, Taniguchi cedera dalam laga terakhir Sint-Truiden di Liga Belgia. Ia cedera saat Sint-Truiden melawan klub Sandy Walsh, KV Mechelen. Kepastian cederanya Taniguchi disampaikan langsung pelatih Sint-Truiden setelah pertandingan. Disebutkan pemain 33 tahun ini mengalami cedera cukup parah. Secara khusus saya dedikasikan kemenangan ini untuk Shogo Taniguchi yang mengalami cedera serius. Diagnosis awal tampaknya adalah tendon Achilles yang pecah, kata Felice Mazzu. Dalam 4 laga terakhir Jepang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Taniguchi selalu jadi pilihan utama Hajime Moriyasu. Posisinya tak tergantikan. Karena itu, absennya Taniguchi disebut media-media Jepang sebagai sebuah pukulan bagi Jepang. Namun, masih ada bek-bek tangguh samurai biru lainnya yang siap menggantikan. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Jepang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jumat. Dalam laga ini Jepang diunggulkan. Jepang saat ini memimpin klasemen grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan koleksi 10 poin. Sedangkan timnas Indonesia ada di peringkat kelima dengan catatan 3 poin dari 4 laga. Kevin Dix resmi menjadi WNI. Pemain FC Copenhagen itu langsung menyapa dan membuat janji ke Presiden Prabowo Subianto. Kevin Dix bersama Estela Raquel Loupatis dan Noah Johanna Christina Cornelia Leatomu sudah mengambil sumpah kewarganegaraan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen, Denmark, Jumat. Ketiganya resmi menjadi WNI. Dalam video yang dibagikan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Kevin Dix langsung memberikan kata-katanya. Ia menyapa Presiden Prabowo dan berjanji akan mengerahkan segalanya untuk Indonesia. Halo Bapak Presiden Prabowo, senang bertemu dengan Anda. Saya Kevin Dix. Akhirnya saya menjadi warga negara Indonesia. Saya merasa sangat bangga dan saya ingin berterima kasih atas semua dukungannya. Saya akan memberikan segenap darah, keringat, dan air mata untuk Indonesia, kata Kevin Dix. Kevin Dix menjadi WNI usai punya garis keturunan dari Indonesia. Ibunya, Natasja Bakarbesi, berasal dari Maluku. Pemain berposisi back itu tinggal mengurus administrasi kepindahan federasinya dari Belanda ke Indonesia. Jika rampung, Kevin Dix bisa dimainkan saat Indonesia melawan Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pekan depan. Update terbaru proses naturalisasi Mauri Zijlstra. Tinggal menunggu waktu jika mengacu pada kode yang diberikan Mauro Zijlstra soal proses naturalisasinya menjadi WNI. Pada bio akun Instagram miliknya, Zijlstra memberi emoji jam pasir. Emoji ini seolah sebagai tanda kalau proses naturalisasinya sedang berjalan dan tinggal menunggu waktu. Dalam beberapa bulan ke belakang, Zijlstra memang muncul sebagai pemain keturunan Indonesia yang dikabarkan menjadi buruan PSSI. Bahkan beberapa sumber menyatakan kalau pemain berusia 19 tahun itu sudah menyerahkan berkas-berkas yang diperlukan untuk naturalisasi. Kehadiran penyerang klub Liga Belanda FC Volendam U21 tersebut bisa menjadi suntikan tenaga di lini depan timnas Indonesia. Tak hanya untuk timnas senior, usianya yang
masih 19 tahun ini bisa membuatnya diproyeksikan untuk bermain di Timnas U20 dan Timnas U23. Jika berkas-berkas sudah diberikan, harusnya langkah terdekat buat Mauro Zylstra untuk segera dinaturalisasi adalah bersalaman dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Jabat tangan Menteri BUMN itu dikenal sakti. Para pemain yang sudah berfoto dan bersalaman dengannya sudah pasti melanjutkan proses naturalisasi dan akhirnya membela Timnas Indonesia. Segera merealisasikan Mauro Zylstra bisa menguntungkan buat Timnas Indonesia. Selain usianya yang masih sangat muda, potensinya juga cukup cerah. Performa timnya FC Volendam U21 sedang positif juga. Sejauh kompetisi U21 musim 2024/25 berjalan, mereka menempati peringkat ketiga Liga Belanda U21 Divisi 2. Mauro Zylstra sendiri dari data Transfermarkt sudah mencetak 2 gol dan 1 assist. Namun, belum ada kabar terkini berapa kali ia sudah turun bermain. Media Belanda turut melaporkan rumor siapa yang akan menjadi pemain naturalisasi selanjutnya di Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Jairo Riedewald. Ia adalah ex-Ajax yang kini berkarir di Royal Antwerp, Belgia. Voetbal Premier telah membahas kemungkinan Jairo akan bergabung ke Timnas Indonesia bersama striker naturalisasi Jens Raven. Apakah Jairo Riedewald menjadi pemain selanjutnya yang memperkuat tim merah putih? Tulis Voetbal Premier di Instagram. Menurut media Belanda itu, ex Crystal Palace ini sudah positif untuk bermain dengan skuad Garuda. Disebutkan PSSI juga sedang mengusahakannya menjadi WNA. Memang rumor Jairo Riedewald sudah lama mencuat. Apalagi akun Instagramnya dibubuhi bendera merah putih hingga menolak tawaran Suriname. Jika naturalisasi ex Crystal Palace ini berjalan lancar, maka lini tengah skuad Garuda akan semakin kuat. Tom Hay bakal punya tandem untuk mengawal lini tengah Timnas Indonesia. Terlebih Jairo punya gaya yang lebih bertahan, sehingga bisa membuat Hay lebih eksplosif ke depan. Perwakilan KNVB di Indonesia bikin netizen penasaran karena memberikan kode di postingan yang membahas soal Ole Romeni. Nama Ole Romeni sudah tidak asing bagi pecinta sepak bola tanah air. Penyerang FC Utrecht ini memiliki keturunan Indonesia. Hal itu membuat ia dirumorkan sedang dibujuk PSSI agar membela skuad Garuda. Namun, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Rumornya sempat meredup, kini nama Ole Romeni ramai lagi. Sebab performanya dibahas oleh akun Instagram @eredivisie_indonesia. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia telah tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Menariknya, unggahan ini dikomentari perwakilan KNVB di Indonesia, yaitu Oranje Indonesia. Nah, Oranje Indonesia hanya berkomentar dengan emoji telepon yang seakan memberikan kode bahwa akan ada panggilan untuk Ole Romeni. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela Timnas Indonesia. Sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Sumarji mengungkapkan target realistis Timnas Indonesia di 2 pertandingan FIFA Matchday November 2024. Ia mengatakan, skuad Garuda harus bisa menang lawan Timnas Arab Saudi dan imbang dengan Timnas Jepang. Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Shin Tae-yong akan bersua dengan Jepang dan Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda ditargetkan mendapatkan 4 poin dalam 2 pertandingan tersebut. Caranya, kata Sumarji, Timnas Indonesia harus bisa meraih kemenangan melawan Arab Saudi dan minimal imbang dengan Jepang. Ia bicara target realistis harus dapat poin, lawan Arab Saudi harus bisa menang karena home. Kalau lawan Jepang ya minimal seri, kata Sumarji kepada awak media. Target ini dipasang setelah Timnas Indonesia gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan sebelumnya. Diketahui, Tom Hay dan kolega 3 kali imbang melawan Timnas Arab Saudi, Timnas Australia, dan Timnas Bahrain. 1 pertandingan lainnya berakhir kekalahan dari Timnas Cina di Qingdao Youth Football Stadium.
Dengan serangkaian hasil ini, timnas Indonesia kini duduk di posisi kelima klasemen sementara grup C. Tentunya timnas Indonesia harus meraih kemenangan untuk membuka peluang melaju ke Piala Dunia 2026. Sebab hanya 2 tim teratas yang berhak lolos langsung ke putaran final. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di putaran keempat kualifikasi. Pascal Struijk, pemain keturunan Indonesia yang saat ini bermain untuk Leeds United, kembali memberikan sinyal kuat bahwa dirinya siap memperkuat timnas Indonesia. Dalam interaksi di media sosial, Pascal terlibat dalam obrolan dengan rekannya, Joel Piroe, di Instagram. Pada salah satu unggahan, Pascal menyebut Piroe sebagai penyerang Indonesia, yang kemudian dibalas dengan komentar Indonesia is calling oleh Piroe, seolah memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai kemungkinan Pascal akan bergabung dengan skuad Garuda. Hal ini tentu saja memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola Indonesia, terutama dengan semakin aktifnya PSSI dalam mendekati pemain-pemain keturunan yang berpotensi memperkuat timnas. Siaran langsung sepak bola online. Pasca kabar ini mencuat, banyak yang mulai bertanya-tanya, apakah Pascal Struijk akan menjadi bagian dari rencana besar PSSI dalam meningkatkan kekuatan lini pertahanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagai pemain yang sudah memiliki pengalaman bermain di kompetisi sekelas Liga Inggris, kehadiran Struijk tentu akan memberikan dampak besar bagi timnas Indonesia, terutama di lini pertahanan. Pascal Struijk dikenal sebagai pemain bertahan yang kokoh dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik, menjadikannya salah satu talenta yang diincar banyak negara. Meskipun sebelumnya ia sempat dirumorkan lebih memilih untuk memperkuat tim nasional Belanda. Interaksi terbaru ini seakan memberi sinyal bahwa Pascal mulai membuka peluang untuk membela negara asal nenek moyangnya. PSSI juga diketahui tengah giat mendekati sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri. Jika Struijk benar-benar memutuskan untuk membela timnas Indonesia, maka PSSI akan memiliki lini belakang yang semakin solid. Hal ini akan sangat bermanfaat mengingat tantangan besar yang dihadapi Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir tiba-tiba ngomong keras gini ke Shin Tae-yong jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi dan Jepang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir memberikan arahan tegas kepada pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menjelang 2 laga penting yang akan dijalani skuad Garuda. Indonesia dijadwalkan akan menghadapi 2 tim kuat Asia, Jepang, dan Arab Saudi dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia ronde 3 yang akan digelar di tanah air. Erick Thohir menekankan agar Shin Tae-yong mempersiapkan para pemain dengan sangat matang untuk menghadapi tantangan besar ini. Menurut Erick, pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi akan menjadi ujian berat bagi timnas Indonesia. Oleh karena itu, ia meminta Shin Tae-yong untuk fokus menurunkan pemain-pemain terbaik yang memiliki kualitas mumpuni, serta tidak terlalu banyak melakukan eksperimen dalam pemilihan pemain atau taktik. PSSI ingin memastikan Indonesia tampil maksimal, terlebih pertandingan ini akan dimainkan di kandang sendiri, yang tentunya menambah tekanan dan harapan besar dari para supporter. Pertandingan melawan Jepang dan Arab Saudi sangat penting. Saya meminta coach Shin Tae-yong bisa mempersiapkan tim dengan sangat baik, menurunkan pemain yang benar-benar siap dan berkualitas. Jangan terlalu banyak eksperimen, karena kita bermain di kandang sendiri dan kita ingin meraih hasil terbaik, ujar Erick Thohir saat wawancara di Jakarta. Erick Thohir juga mengingatkan bahwa laga melawan Jepang, yang dikenal dengan gaya permainan cepat dan disiplin, serta Arab Saudi yang selalu tangguh di level Asia, bukanlah pertandingan yang mudah. Oleh karena itu, persiapan fisik, mental, serta strategi yang matang akan menjadi kunci utama dalam menghadapi 2 lawan tersebut. Meskipun Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang kerap memberikan kesempatan kepada pemain muda dan melakukan rotasi, kali ini Thohir menekankan pentingnya untuk menurunkan skuad yang sudah teruji kualitasnya. Dalam pertandingan yang sangat krusial ini, PSSI menginginkan performa terbaik dari para pemain dan berharap hasil positif bisa diraih di hadapan pendukung sendiri. Timnas Indonesia harus tampil dengan kekuatan terbaik. Kita memiliki supporter yang sangat loyal dan antusias. Mereka berharap banyak dari tim ini.
Karena itu, penting bagi kami untuk memberikan hasil yang terbaik. Tutup Erick Thohir. Sosok striker keturunan yang akan segera dinaturalisasi Timnas Indonesia mulai terkuak. Hal itu dibocorkan oleh anggota Komisi 13 DPR RI, Jamaluddin Idam. Jamaluddin Idam ikut dalam rapat kerja Komisi 13 DPR RI dengan Menteri Hukum dan Menpora terkait pembahasan pemberian pertimbangan kewarganegaraan kepada Kevin Dix. Saat diwawancara Kompas TV secara langsung, Jamal membocorkan perihal sosok pemain keturunan yang akan dinaturalisasi selepas Kevin Dix. Ya, saya rasa kita punya Ole Romeni. Dia ini striker yang cukup mumpuni dan bisa jadi harapan timnas dalam waktu dekat ya, kata Jamal. Pernyataan Jamal sontak membuka tabir perihal sosok striker keturunan yang tengah diincar PSSI. Pasalnya, Sekjen PSSI Yunus Nusi sebelumnya mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah berusaha memproses naturalisasi striker keturunan. Karier Romeni tidak hanya bersinar di level klub, tetapi juga di tim nasional. Ia pernah membela Belanda di berbagai kelompok umur, mulai dari U15 hingga terakhir di U20. Pengalaman ini tentunya menambah nilai dan kematangan permainan Romeni sebagai pesepak bola muda yang berpotensi. Dengan gaya bermainnya yang eksplosif, kemampuan mencetak gol, serta latar belakang keturunan Indonesia, Ole terhar Romeni menjadi sosok yang menarik yang dianggap akan sangat berguna andai benar-benar berseragam Timnas Indonesia. Emiliano Jonathans yang selalu disebut menjadi naturalisasi Timnas Indonesia. Saat ini dia telah mengaku bahwa sudah menjalin komunikasi baik dengan pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Emiliano Jonathans ini dapat masuk naturalisasi karena dia sendiri memiliki garis keturunan dari Depok, Jawa Barat. Dengan begitu, Emiliano ini sangat diyakini bahwa dia merupakan marah dari 1-12 marga Belanda di Depok. Emiliano Jonathans sendiri tengah bertanding bersama Vitesse Arnhem di Eerste Divisie 2024/2025 atau kasta kedua Liga Belanda yang sudah mencetak gol sebanyak 6 kali. Emiliano Jonathans telah ditanyakan apakah pernah dihubungi oleh Shin Tae-yong. Dengan santainya dia menjawab, "Iya, kami masih berkomunikasi," jawabnya. Emiliano ini juga pernah dipromosikan ke tim utama sejak tahun 2022. Akan tetapi karena usianya yang masih muda, dia lebih turun di Liga Belanda U21. Emiliano juga sudah berpengalaman bermain di Eredivisie dan mempunyai 19 cap saat di Vitesse Arnhem waktu berkompetisi di divisi teratas Liga Belanda. Kabar mengenai naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans untuk memperkuat Timnas Indonesia langsung menyita perhatian publik. Media sosial dibanjiri oleh berbagai komentar dan diskusi mengenai potensi kekuatan baru yang akan dimiliki skuad Garuda. Para penggemar sepak bola tanah air menyambut antusias kabar ini, berharap kehadiran kedua pemain tersebut dapat membawa perubahan signifikan bagi prestasi Timnas Indonesia. PSSI menggunakan Arya Sinulinga untuk menjawab berita naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans dengan menjelaskan bahwa PSSI saat ini memprioritaskan proses naturalisasi pemain Kevin Dix. Mengenai spekulasi naturalisasi Jairo Riedewald dan Emiliano Jonathans, Arya enggan memberikan komentar lebih lanjut dan memilih untuk fokus pada pemain-pemain yang sudah masuk dalam daftar prioritas. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai rencana naturalisasi Riedewald atau Jonathans. Namun banyak yang berharap mereka bisa bergabung untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang.